Halo teman-teman, selamat datang, welcome. Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini. Ini adalah general reading dari pembacaan kartu. General reading ya. Energi pembacaan kartu dan ini sifatnya umum. Tidak akan cocok untuk setiap penonton dan tidak akan sesuai 100%. Bisa ada beberapa yang pas, bisa juga beberapa yang enggak. Karena memang jutaan orang yang nonton channel ini, ya. Ambil yang bermanfaatnya saja, ambil yang positifnya saja. Tema yang kita angkat kali ini teman-teman adalah di balik perubahan dirimu ada dia yang hidupnya makin berantakan. Di balik perubahan dalam hidupmu ada dia yang hidupnya berantakan. Kita lihat teman-teman ya, energi seperti apa di sini yang kepick up sama kartu-kartu saya. Jangan lupa kamu bisa ambil personal reading berbayar atau konsultasi berbayar. Caranya kamu chat ke WhatsApp admin ya. Ada paket-paket di katalog yang bisa kamu pilih sesuai dengan kemampuan kamu. Lalu untuk kamu yang mau memberikan apresiasi super thanks, tentunya silahkan di video ini. Lanjut dengan kasih jempol ke atas setiap video-video yang ada di sini. Selanjutnya juga kamu bisa subscribe. Kemudian buat kamu yang belum subscribe dan klik lonceng notifikasinya, silahkan dilakukan itu teman-teman. Agar channel ini bisa terus berkembang. Oke, di balik perubahan hidupmu, ada dia, seseorang yang hidupnya makin berantakan. Kenapa seperti itu? Kita akan coba lihat. Beberapa di antara kamu di sini terkoneksi dengan dia yang berzodiak Cancer. Beberapa di antara kamu mengenal seorang Cancer. Mungkin juga beberapa di antara kamu mengenal seorang Virgo. Selain itu, saya juga melihat kamu mengenal dia yang berenergi Gemini. Mungkin 2 kartu lagi. Ada beberapa di antara kamu yang mengenal seorang Leo. Dan yang terakhir kita lihat, di sini ada beberapa di antara kamu yang terkoneksi atau mengenal seseorang dengan energi Pisces. Oke, ini kita lock sebagai energi zodiak dari seseorang itu. Sekarang kita akan coba lihat bagaimana situasi kamu dengan dia. Bagaimanakah situasi kamu dengan dia? Di balik perubahan hidupmu, ada seseorang yang hidupnya berantakan. Situasi kamu dengan dia, kita keluarkan 3 kartu. Oke. Secara energi, saya melihat dia ini mungkin bisa energinya lebih muda ya dari kamu. Mungkin dia kurang berpengalaman yang saya lihat. Hubungan kamu dengan dia, sepertinya kalian satu circle teman-teman. Jadi kalian ini ada di sebuah circle yang sama, tapi kemudian kalian juga tidak terlalu dekat. Jadi meskipun kalian ini ada di circle yang sama, bukan berarti kalian sahabat dekat, enggak. Mungkin kalian ada di komunitas atau hobi tertentu yang di situ sering mengadakan meet up. Ya, atau bahasa jadulnya tuh kopi darat. Kopi darat. Di sini saya melihat memang tidak ada komunikasi yang sangat intens sebetulnya. Awalnya mungkin begitu ya. Awalnya mungkin begitu. Nggak ada komunikasi. Tidak ada kedekatan. Dia secara energi juga masih lebih muda daripada kamu. Bisa sebaya tetapi ini tidak ada energi yang lebih tua. Yang saya rasakan. Hubungan kamu dengan dia selain tidak terlalu dekat, mungkin juga on-off. Ya, ada yang kadang dekat sekali, kadang juga enggak, kayak gitu. Ingat, ini bukan energi satu orang. Jadi energinya bisa nyampur, ambil bagaimana ini bisa relate sama kehidupan kamu ya. Ambil mana yang bermanfaatnya saja. Oke, hubungan kamu dengan dia. Yang saya rasakan di sini dengan 3 kartu selanjutnya kita munculkan ada 5 of Pentacles, ada the World, dan the Tower. Kamu dengan dia setelah ada di sebuah circle tertentu di sini, saya rasakan juga
saling cuek, saling acuh, saling jauh. Ada juga yang mungkin setelah satu circle ini udah off sama sekali, nggak ada komunikasi dan tidak ada kabar berita sama sekali. Itu yang saya lihat hubungan kamu dengan dia. Seperti hubungan yang sudah selesai, sudah berakhir, sudah kelar. Teman-teman, bisa jadi orang ini mungkin ketika dia ada satu circle dengan kamu, dia mungkin pernah melakukan pinjem duit ya sama kamu ya. Dia ini kayak pernah meminta bantuan ke kamu meskipun kalian berdua nggak terlalu dekat. Nah, dari situlah komunikasi kamu dengan dia terbentuk. Tapi memang kamu ada kepentingan sama dia, nagih utang gitu ya, kalau yang saya lihat begitu. Nah, setelah ada urusannya beres, ya udah, kamu udah nggak komunikasi lagi sama dia. Itu yang saya lihat sih di sini. Jadi dia kayak semacam minta bantuan atau pernah minjem duit atau pernah minjem modal gitu ke kamu. Kemudian setelah urusannya selesai, ya udah, kamu cabut dari komunitas itu atau udah nggak berkomunikasi lagi. Hubungan kamu dengan dia. Oke. Hubungan kamu dengan seseorang ini saya lihat adalah sebuah hubungan yang memang saling ini bukan mengambil keuntungan, karena kalau yang saya lihat bukan kamu yang mengambil keuntungan, tetapi dia yang diuntungkan atas hubungan ini. Yang saya lihat. Mungkin energinya kamu di sini seperti punya prestasi, punya pencapaian, kehidupan kamu sudah mapan seperti itu, udah tertata. Secara finansial, secara pekerjaan, kamu udah punya pekerjaan tetap di sini yang saya lihat. Ya, ada beberapa di antara kamu yang udah punya pekerjaan tetap gitu loh. Tapi dia justru memanfaatkan itu. Kalian satu circle. Ini kayaknya energi pertemanan ya, yang ke-pick up sama kartu saya. Oke. Dia berusaha untuk berkomunikasi baik teman-teman sebetulnya dengan kamu. Kalau yang saya lihat dari kartu ini. Dia berusaha tetap berkomunikasi baik, tetapi mungkin kamu yang sedikit agak lebih berhati-hati atau memberikan pembatasan gitu ya. Oke. Energi teman, dan ini saya lihat memang kamu udah lama tahu dia, udah lama kenal dia, dan ini ada energi teman lama gitu ya. Sekali lagi, dia berusaha ada di sekitar kamu, atau sebetulnya mungkin ini dia memang masih ada di sekitar kamu, cuman kamu yang agak membatasi komunikasi ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin kamu pernah merasa dirugikan sama dia. Iya, di balik perubahan hidupmu sekarang ini berubah. Kalau yang saya lihat di kartu-kartu ini, hidupmu seperti penuh dengan keberuntungan, ya. Hidupmu ini dikelilingi oleh orang-orang tercinta, disupport oleh orang-orang yang tulus sama kamu. Kamu seperti memasuki fase baru di sini. Mungkin kamu juga pernah merasa struggle dalam kehidupan kamu, tetapi ini tidak berlangsung lama karena kamu belajar dari sebuah kesalahan, sehingga apapun yang memang merugikan kamu, misalnya kamu ada di toxic situation, toxic circle, toxic relationship, kamu ini cabut gitu loh kalau yang saya lihat. Kamu ini meninggalkan situasi itu dan kamu berusaha untuk menikmati ketenangan hidupmu sekarang. Inilah perubahan hidupmu sekarang yang seperti ini teman-teman. Tetapi justru dia, seseorang ini hidupnya semakin berantakan. Oke, di balik perubahan hidupmu, dia hidupnya berantakan. Kita lihat energi dia teman-teman ya. Wow, dia ini followers kamu, dia selalu mengikuti kamu di sosial media. Dia selalu cari tahu tentang dirimu yang saya lihat di sini. Oke, kita lihat 4 kartu, tuh kan? Secara diam-diam dia memperhatikan kamu karena ini ada energi seperti dia ngefans banget sama kamu ya. Ngikutin apapun perkembangan hidupmu teman-teman. Oke, tapi dia diam-diam aja, dalam arti dia ini melakukan itu secara diam-diam. Dia kepo dengan kehidupan kamu. Energinya dia saat ini adalah mungkin dia ingin sekali mendekat ke kamu dan dia ingin mengambil keuntungan juga. Numpang tenar, numpang hidup, atau numpang sukses bisa juga. Numpang sukses gimana kak? Ya dia pengen memanfaatkan kamu untuk dia bisa sukses gitu. Tapi entah kamu di sini sepertinya udah nggak mau lagi terkoneksi sama orang ini teman-teman. Di balik perubahan hidupmu ada dia yang hidupnya berantakan. Bagaimana sih kehidupannya dia saat ini? Oke.
Kehidupannya dia yang saya lihat dengan munculnya dua kartu yang pertama ini saja bisa dibilang tidak menentu ya. Penuh dengan hal-hal kejutan dalam kehidupannya ini. Berubah-ubah. Misal, dia ini secara karir tidak pernah ada peningkatan ya. Secara uang yang dia dapatkan ya sekedarnya, bisa dibilang penghasilannya tidak pasti, tidak tetap, tidak bisa ada sesuatu yang berarti setiap bulannya. Kalaupun dia memulai usaha, bisnis atau karir, ini pun juga istilahnya nggak ada perkembangan gitu ya. Selalu mulai dari awal. Padahal kesempatannya ada. Orang ini hidupnya tidak menentu. Saya tidak melihat orang ini serius dengan sesuatu ya, karena dengan adanya Seven of Swords, karakter dari dia ini teman-teman memang selalu memanfaatkan orang lain. Dia mengambil kesempatan milik orang lain, mungkin suka nikung juga, saya lihat gitu. Oke. Suka nyerobot, suka mensabotase. Inilah yang membuat akhirnya hidupnya dia jadi berantakan. Tapi jujurly dia memang pantau kamu, mengikuti kamu di sosial media, dia ngefans, dia mengikuti perkembangan kamu. Ada sesuatu yang ingin dia bukan jiplak, tapi lebih kepada ingin dia copy paste dalam kehidupannya dia. Kesuksesan kamu, perubahan hidupmu yang sekarang sudah lebih baik daripada dulu, itu pengen dia copy paste, tapi saya rasakan dia struggle untuk melakukan itu. Karena rezeki, keberuntungan itu nggak bisa di copy paste ya teman-teman ya. Tergantung dari usaha masing-masing. Nah ini dia itu pengennya yang serba instan, pengennya itu yang serba cepet gitu loh. Karakter dia adalah orang yang saya boleh bilang hanya bisa berkomentar saja, hanya bisa berencana saja, tapi dia juga bisa dikategorikan sebagai orang yang sangat malas. Nggak mau kerja susah gitu loh. Sebenarnya banyak hal yang bisa dia lakukan di sini tentang kerjaan. Dia banyak tanggung jawabnya atau harus dia selesaikan tanggung jawab itu. Tapi dia memilih untuk nggak bergerak. Ya, saya bisa mengatakan orang ini tingkat kemalasannya cukup tinggi. Dia mau enaknya saja dan sepertinya mau instan. Itulah yang membuat dia hidupnya makin berantakan. Kenapa? Dia hanya berpikir saja, tidak melakukan action. Di sini kelihatan kalau dia ini punya beban kehidupan yang besar gitu loh. Semacam saya lihat ini mungkin hutang ya. Ini mungkin hutang, tanggungan, tagihan. Dia struggle di kehidupannya. Dia harus membayar tagihan hutang. Mungkin juga dia dikejar-kejar debt collector yang saya lihat. Ya, karena dia memang hanya bisa berencana aja tanpa melakukan action. Kalau yang saya lihat dengan adanya King of Swords, rencana, tetapi nggak ada aksi sama sekali, nggak ada tindakan sama sekali. Semua hal itu adalah hanya di pikirannya aja, angan-angannya aja. Yang dia pikirkan, kecerdikannya dia itu dia manfaatkan untuk mencari keuntungan dari orang lain. Gimana bisa mendapatkan sesuatu yang instan. Itulah kenapa sekarang dia punya beban hidup yang sangat besar. Beda sekali dengan dirimu, kamu yang sudah berubah ya secara kehidupan, ya kehidupan kamu sudah lebih baik. Ternyata kehidupannya dia justru berantakan. Oke, bagaimana kehidupannya dia? Mari kita lihat di sini. Teman-teman, kalau dia punya pasangan gitu ya, kalau dia punya pasangan, saya melihat dia dituntut sama pasangannya, dituntut untuk bisa berhasil. Dituntut untuk dia seperti dibandingkan ya. Dia punya pasangan misalnya, tapi dia seperti dibandingkan dengan orang lain kesuksesannya gitu. Ini agak susah sih buat dia, karena setiap kali dia berupaya, berusaha, itu selalu balik lagi ke awal gitu. Dia seperti ada di lingkaran yang seperti labirin gitu, nggak ada ujungnya. Jadi ya hanya di awal, di situ aja. Karena memang dia kayak gak bergerak kehidupannya. Stuck, hanya di situ-situ aja. Misal kalau kita ngomongin soal penghasilan, ya penghasilan dan karirnya dia tidak ada peningkatan. Ya hanya di situ-situ aja. Oke, karena
dia pun juga ada di sebuah situasi kalau misalnya dia punya pasangan, dia dituntut sama pasangannya, dibanding-bandingkan. Nah, dia pun juga ada tingkat kemalasannya juga. Dia hanya mikir, pengennya instan, beda dengan dirimu gitu. Kalau kamu ketika kamu ada di toxic situation, toxic circle, kamu langsung memutuskan untuk pergi meninggalkan itu. Hal-hal yang membuat kamu sedih, membuat kamu dimanfaatkan terus, kamu langsung cabut. Karena kamu berani mengambil tindakan di sini, yang saya lihat. Berani memutuskan sebuah koneksi yang toksik. Itu dirimu, makanya ada perubahan-perubahan dalam hidupmu di sini yang saya lihat. Ada pencapaian, ada keberuntungan, kamu selalu punya pengalaman baru, selalu ada kesempatan baru yang kamu dapatkan gitu loh teman-teman. Beda dengan dia, hidupnya dia berantakan. Oke, karena dia ingin meng-copy paste kesuksesan orang lain, di balik itu dia juga dibanding-bandingkan dengan kesuksesan orang, tapi dia masalahnya pengen cepat, pengen instan. Akhirnya apa? Dia sekarang lagi banyak hutang. Dia sekarang ini lagi banyak beban tanggungan. Hidupnya tidak menentu. Banyak kejutan-kejutan yang sepertinya dia ini nggak bisa menghandle itu semua. Hidup orang ini berantakan banget. Oke, kita udah lock tadi ya untuk energi zodiaknya dia. Ya, bisa sun, bisa moon, bisa ascendannya dia. Tapi kalau kita bicara soal energi zodiak di sini secara keseluruhan, saya melihat ada sebagian dari energi Gemini. Gemini juga sepertinya dominan. Kemudian di sini muncul juga ada Libra. Selain Libra juga muncul di sini ada Scorpio. Ada sebagian Pisces, saya lihat. Ya, baiklah. Ini adalah energi-energi zodiaknya. Pengen tahu bagaimana kehidupan seseorang yang kacau balau, yang berantakan ini teman-teman di balik perubahan kehidupan kamu? Kita lihat ciri-ciri dia secara fisik ya. Ini adalah ciri-cirinya secara fisik. Oke. Dia punya bentuk mata yang agak sipit. Lalu di gelap ini bisa saja kulitnya gelap atau dia fobia dengan kegelapan. Bicara soal kulit, ada juga dia yang kulitnya bersih, langsat, dan postur tubuhnya tinggi. Oke, kamu sesuaikan sendiri karena ini adalah general reading, bisa energi banyak orang, bisa ciri-ciri fisik banyak orang. Ambil yang bermanfaatnya, at least kamu bisa dapat hiburannya di channel ini. Kasih jempol ke atas teman-teman ya, subscribe, klik loncengnya, kita ketemu di reading selanjutnya. Bye-bye!